Udah, Ki. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari Ridho Kurniawan, saya sendiri, NIM 19000180026. Dan ada Suprayogi Budi Purwanto, NIM berapa, Ki? 19.1849. Dan Wida 1900001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang telah kami kerjakan. Nah, di sini terdiri dari 4 konteks. Yang pertama ada menjelaskan tentang latar belakang, konsep teori, tahapan pembuatan, dan hasil dan pembahasan. Kita langsung saja masuk ke latar belakang. Latar belakang, sesuai dengan perkembangan zaman, di mana AR pasti akan menjadi sebuah teknologi yang sangat banyak digunakan. Karena dengan teknologi AR, kita mampu mengidentifikasi sebuah benda, di mana sensor kamera akan mendeteksi benda tersebut dan mengkonversinya sesuai program yang dibuat, sehingga akan memberikan informasi nama benda atau bahkan bisa memunculkan animasi menarik. Lanjut ke basis pengetahuan yang digunakan itu ada 3. Yang pertama tentang data informasi materi buku, kedua data barcode, dan ketiga tentang data gambar yang ditangkap sensor kamera. Data informasi materi buku berisi tentang basis pengetahuan yang berisi informasi yang akan muncul dari hasil sensor yang ditangkap oleh kamera seperti animasi video dan lain-lain. Kedua, data barcode berisi informasi data-data barcode di mana akan mengidentifikasi apakah sensor kamera mendeteksi data barcode yang ada di dalam basis pengetahuan dan akan dieksekusi sesuai instruksi. Kemudian, data gambar yang ditangkap sensor kamera basis pengetahuan dari hasil sensor kamera dan membandingkan apakah sama dengan data barcode. Konsep teori terdiri dari 4, teknologi, konteks, augmented, dan AR. Teknologi augmented reality atau teknologi AR dengan cepat memasuki fase baru yang memungkinkan kamu mendapat user experience yang kaya akan konteks. Konteks yang dimaksud adalah konteks yang menggabungkan sensor, komputasi, Internet of Things, and artificial intelligence. Teknologi AR akan membawa transformasi yang signifikan ke banyak bidang ekonomi dalam hal produktivitas, daya saing, serta penyediaan layanan baru dan inovatif. Augmented reality adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan cara menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. AR muncul di tampilan langsung dari lingkungan yang ada dan menambahkan suara, video, dan grafik ke dalamnya. AR dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti kacamata, layar ponsel, dan sebagainya. Agar perangkat berfungsi dengan baik, sejumlah data tertentu dapat bentuk video, gambar, animasi, dan model 3 dimensi perlu digunakan. Selanjutnya, komponen AR akan dijelaskan oleh Wida Goib Nugroho. Halo. Oke, sebenarnya terkendala jaringan, mungkin saya akan backup dulu. Komponen AR. Silakan. AR menggunakan teknologi SLAM atau Simulation, Location, and Mapping, sensor, dan pengukur kedalaman. Misalnya mengumpulkan data sensor untuk menghitung jarak dari lokasi sensor ke objek. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan informasi kolaborasi penggunaan dan mengirimkan untuk diproses. Kategori teknologi augmented reality, marker based augmented reality,
Marker base AR menggunakan kamera dan beberapa jenis penanda visual seperti kode QR atau dua dimensi. Teknologi ini akan menghasilkan output hanya ketika marker dirasakan oleh pembacanya. Projection based augmented reality atau project based AR bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real. Untuk tahapan pembuatan aplikasi, akan dijelaskan oleh Mas Suprayogi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Wida. Oke, untuk tahapan pembuatan aplikasi, yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu menganalisis kebutuhan dari sistem yang kita akan rancang. Yang kedua adalah modeling animasi, yaitu adalah proses untuk menciptakan sebuah desain-desain yang akan kita masukkan, termasuk desain UI UX. Tentunya perancangan sistem aplikasi. Jika pengembangan aplikasi, maka terjadi tahap maju mundur dalam tahapan yang ada, sehingga diperlukan perancangan dari sistem, alur kinerja, sehingga sistem dapat bekerja dengan baik. Prototype yaitu adalah sebuah gambaran tampilan aplikasi yang nanti akan diterapkan pada saat aplikasi akan dibuat. Yang terakhir adalah setelah kita membuat aplikasinya, kita melakukan percobaan, yaitu digunakan untuk menguji apakah aplikasi ini sesuai dengan perencanaan sistem awal kita, atau apakah ada bug di dalam aplikasinya. Oke, next. Oke, untuk hasil dan pembahasan, berikut untuk gambaran aplikasi prototipe ataupun desain prototipe dari aplikasi AR-ku, Augmented Reality. Di sini pada pojok kiri yang berwarna biru itu tampilan awalnya. Yang kedua, terdapat 3 menu ketika memasuki halaman utama, yaitu ada play, setting, dan about. Di mana tombol play itu akan mengarah kepada langsung ke main dari augmented reality-nya, di mana kita men-scan sebuah barcode yang nanti sistem akan mendeteksi itu sebagai sebuah data yang nanti akan diolah, sehingga data tersebut nanti akan disesuaikan dengan database yang ada, apakah akan memunculkan animasi tertentu yang bisa muncul di tampilan layar seperti di desain yang ada di hasil dan pembahasan, di mana kita men-scan barcode dan akan muncul sebuah gambar video penjelasan mengenai buku tersebut untuk apa. Selanjutnya ada menu setting. Di sini ada untuk kontras, untuk mengatur kontrasnya, dan satu lagi adalah untuk mengatur sebuah layout, apakah layoutnya animated atau layoutnya akan seperti apa. Selanjutnya ada menu about. Di sini menu yang digunakan untuk mendefinisikan tutorial penggunaan. Ketika pengguna itu kebingungan, maka pengguna bisa mengakses menu about. Nah, berikut untuk gambar prototipenya. Next. Oke, selanjutnya untuk penjelasan fungsi. Aplikasi AR-ku ini berfungsi untuk memudahkan pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua adalah membuat lebih menarik karena menggunakan sistem AR. Yang ketiga adalah di mana dalam situasi pembelajaran daring pasti dibutuhkan sebuah inovasi yang mampu meningkatkan minat dan belajar. Ketika kita belajar menggunakan sistem AR, itu pasti akan memudahkan dan juga membuat pengguna itu menjadi senang, karena lebih enak, lebih mudah, karena tidak monoton, karena kita bisa belajar sambil bermain, gitu. Lalu ada menu play di sini, seperti tadi yang dijelaskan di awal. Ada menu play, menu setting, dan menu about, di mana menu play ini memulai untuk penggunaan AR-nya untuk men-scan dan menampilkan animasi yang menarik. Jadi ketika nanti pengguna men-scan ke buku dan di situ ada barcode yang sudah sistem deteksi, itu nanti akan di-convert sehingga muncul animasi-animasi yang memang bisa menjelaskan terkait buku tersebut, sehingga akan membuat terutama untuk anak-anak mungkin di situasi pandemi seperti ini pasti akan menarik untuk minat belajarnya lagi. Selanjutnya ada menu about tentang aplikasi, berisi video, cara penggunaan. Oke. Next. Oke, desain alur sistem.
Di sini untuk ini kami menggunakan untuk prototipe-nya menggunakan Adobe XD, di mana kami bisa mensimulasikan tampilan-tampilan apa saja yang akan muncul, di mana tampilan awal itu berupa tampilan menu, ada play setting about, selanjutnya akan muncul tampilan yang memang sudah ada di layar, sehingga pengguna ketika kita mengimplementasikan sebuah aplikasi ini kita lebih enak karena kita sudah punya prototipenya, hingga tinggal menyesuaikan saja. Itu untuk aplikasinya. Di sini terdapat ada berapa slide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 slide ya. Nah, di situ yang paling utama itu ada bagian peringatan juga di bawah. Itu di bawah ketika sudah berada di menu play, di mana perlu memfokuskan kepada barcode, sehingga kita sistemnya adalah by barcode, karena augmented reality kan ada dua, yang tadi market dan yang tidak menggunakan market, yang dimana yang market ini kita menggunakan barcode. Dengan menggunakan barcode kita mengidentifikasi bahwasanya ketika kita sistem mendeteksi barcode dan barcode itu ada pada di sistem melalui database-nya atau sumber pengetahuannya, maka akan terdeteksi, oh ini akan muncul seperti ini. Oke, next. Nah, ini kurang lebih sama, ini garis alurnya. Mungkin bisa langsung next saja karena sama. Oke, di sini juga sama. Next. Di sini bukan algoritma yang digunakan, di mana sebuah sistem pasti punya algoritma, maka perlu ada algoritma di situ. Next. Baiklah, ini cara kerja. Cara kerja ini sama seperti yang halnya Mas Prayogi beritahu tadi di awal. Nah, ini cara kerja. Cara kerja metode ini adalah ketika kamera membaca atau men-scan sebuah pola penanda visual, komputer akan mengenali posisi dan orientasi penanda visual dengan menggunakan sumbu utama yaitu X, Y, Z dengan bantuan koordinat 0,00 dan virtual 3 dimensi yang kemudian akan menghasilkan sebuah output. Contoh metode ini adalah seperti QR code dan barcode. Baiklah, itu saja yang dapat kami presentasikan untuk proyek yang kami berikan tentang mengenai AR seputar dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.